Ya, halo siswa-siswa sekalian. Jadi yang untuk keperawatan, jadi laporan kerja lapangannya, laporan kegiatannya, itu seperti ini saja sampulnya. Jadi ini saja tulis tangan, semua ditulis tangan. Jadi seperti ini saja laporan PKL di puskesmas mana kalian berada, angkatannya, kemudian nama kelas NSN, kemudian ada pemerintah daerah. Ini sampulnya, ya. Tidak usah diketik, ditulis tangan saja. Kemudian kita masuk eh, di laporan, ya, di bab di lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan. Kemudian di situ ada waktu pelaksanaan yang ini. Kemudian namanya kalian di sini, kemudian kepala puskesmas ini. Kemudian guru pembimbing, kalau keperawatan ya Pak Guru punya nama ya. Ini Ibu Sifra ya karena pembimbing farmasi, kemudian mengetahui kepala sekolah. Kata pengantar boleh ikut ini. Tinggal ganti nama puskesmas. Kemudian masuk di bab 1. Latar belakang boleh sama dengan ini, kemudian maksud dan tujuan, kemudian tempat dan waktu pelaksanaan sesuai kondisi dan waktu pelaksanaan ini. Kemudian ini bab 2 profil puskesmas. Ya, ini sejarah berdirinya puskesmas. Biasanya kepala puskesmasnya tahu. Nanti bertanya ke kepala puskesmas atau bertanya kepada pegawai senior yang tahu sejarah dari puskesmas itu. Kemudian di sini ada jenis pelayanannya. Ya, di sini biasanya ada di papan selamat datang atau papan yang ada di ruang kepala puskesmas. Kemudian ada visi misi juga seperti itu. Jadi itu bab 2 ya. Aku rasa ini tidak panjang ya. Ini pendek ya, tulis tangan saja. Kemudian kita masuk ke bab 3. Laporan analisa tindakan. Ya, namanya kalian, tanggal pelaksanaan. Jadi apa yang ada di jurnal itu yang dituangkan di laporan analisa tindakan ini. Kemudian tempat kalian dinas, kemudian yang pertama tindakan keperawatan, misalnya pemasangan oksigen. Di sini pemasangan oksigen. Tapi Pak Guru ambil contohnya tindakan pemeriksaan tekanan darah, ya. Nama pasien Tuan A, usia sekian. Kemudian penyakitnya, diagnosa medis itu hipertensi misalnya, ya. Di sini CKD gagal ginjal. Kita uraikan di sebelahnya sini di sini. Kita uraikan, ya. Misalnya tindakan pemeriksaan tekanan darah, pengertiannya apa, ya. Kemudian masuk di diagnosa medis. Jadi misalnya hipertensi. Jadi apa itu hipertensi? Diuraikan di lembar uraian, di kolom uraian ya. Tujuan tindakan. Apa tujuan tindakan hipertensi misalnya? Apa tujuan tindakan pengukuran tekanan darah, ya? Kemudian di sini ada prinsip dan rasional. Di situ nanti tulis protapnya, prosedurnya. Boleh juga tulis itu prosedur dari tahap interaksi, kemudian terminasi juga seperti itu. Boleh juga langsung tulis semua tanpa ada batasan dari tahap perinteraksi dan lain sebagainya. Jadi ini nomor 4 ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian analisa tindakan. Analisa tindakan itu misalnya tadi kan penyakit hipertensi, pemeriksaan tindakannya pemeriksaan tekanan darah. Analisa tindakannya itu jadi kenapa pasien yang hipertensi
dilakukan tindakan pengukuran tekanan darah. Nah, itu jadi analisanya. Jadi kalian jelaskan situ. Oh, karena untuk mengetahui tekanan darah akibat arteriosklerosis, ya, misalnya seperti itu. Karena penumpukan plak-plak di pembuluh darah, akibatnya tinggi tekanan darah. Jadi bisa dijelaskan di analisis tindakan. Kemudian bahaya dan pencegahan. Bahayanya apa? Kalau tadi pemeriksaan tekanan darah, kalau misalnya terlalu tinggi kita pompa, bisa-bisa pembuluh darah pecah. Ya, itu. Kemudian pencegahannya apa? Kalau misalnya supaya jangan pecah pembuluh darah. Kemudian nomor 6, hasil yang diharapkan. Misalnya pemeriksaan tekanan darah. Hasil yang diharapkan adalah supaya kita bisa mengetahui berapa nilai dari pemeriksaan tekanan darah itu. Misalnya ada yang lebih, ada yang normal, ada yang kurang, ya. Supaya kita bisa memastikan berapa kadar atau berapa nilai pemeriksaan tekanan darah. Jadi 7 tindakan identifikasi yang lain. Jadi selain tindakan pemeriksaan tekanan darah, apa yang bisa dilakukan? Misalnya pengukuran suhu, nadi, pernapasan, ya. Kemudian kita bisa lihat obat apa yang dikonsumsi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 8, evaluasi diri. Jadi setelah melakukan tindakan itu, apa yang kalian rasakan atau hasil apa yang kalian dapatkan, ya. Ya, kalau misalnya tadi pemeriksaan tekanan darah, jadi hasil yang saya lakukan tadi berhasil, ya, saya bisa tahu hasilnya, pasien boleh mengetahui hasilnya, dan senior di dalam itu senang, ya, itu hasilnya, ya, evaluasi diri yang kita lakukan. Mudah-mudahan semua yang bagus-bagus kalau untuk evaluasi. Kemudian bahaya, jadi seperti itu sendirinya. Kemudian, ya, seperti itu saja, ya, seperti itu saja. Jadi semua ditulis tangan saja untuk kalian bisa mengerti dan bebas biaya apapun, ya. Jadi hanya beli kertas double folio, kemudian kalian buat di situ, dan untuk bab 3 ini dibuat 3 tindakan. Kalau boleh jangan sama, ya. Ada yang tidak mengerti nanti dijawab ke Pak Guru. Terima kasih.